Sekarang kau menyesal? Ayo. Masih mau menikahi Suyu? Menikahinya? Lupakan saja. Mukanya pas-pasan, bodinya juga biasa, lagi pula dia sok suci. Aku hanya cuma main-main dengannya. Bersulang. Bersulang. Di jalan cinta ini banyak rintangan, pada akhirnya semua kembali ke hati nurani. Tuan Gu, Mau ikut aku ke suatu tempat? baik, Tahu kemana akan kubawa kau? kita sama-sama dewasa, tentu saja aku tahu. Meski kita baru 3 kali bertemu. Kakakku sedang mati-matian mengejar pria idaman yang kaya raya ini. Cao Junze selingkuh dengan adik tiriku. Mereka ada hubungan. Aku tidur dengan pria yang begitu diincar, tapi tak bisa dimiliki kakakku. Tak ada yang dirugikan, adil kan? Apa pria ini tak punya waktu lain? Semalam tak datang ke pesta ulang tahun, dan sekarang siang ini baru muncul menemuiku. Membuang orang tak berguna tak masalah, namun uang dan pekerjaan tak boleh hilang sama sekali. Ini kartu nama Guzi Singh. Apa artinya? Dia ingin membangun relasi jangka panjang seperti ini denganku? Bukan itu. Kemana kau semalam? Teleponmu tak diangkat, chat WeChat pun tak dibalas. Semua orang sudah berkumpul, hanya kau yang tak kelihatan. Tanpa aku seorang, kalian juga tak kurang 1 menit pun berpestanya. Memang kami tak mengurangi waktu pesta, tapi Cao Yue pasti kecewa loh. Dia sedih atau sakit hati? Apa urusannya denganku? Dia bahkan tak datang ke pesta ulang tahun adiknya. Dia khusus datang mencarimu, tapi kau dengan santainya tak muncul sama sekali. Jadi kemarin itu ulang tahun pacarnya? Makin seru saja. Ayah, baju yang kita lihat kemarin, belikan untukku, ya, belikan. Ya. Tak masalah. Shuyu, kau lembur sampai larut begitu. Syukurlah jarang-jarang kita lengkap begini, aku jadi tak perlu repot lagi. Hei, kenapa masih melamun di situ? Cepat sini, bantu. Susu, kau dan Xiao Chao sudah tak muda lagi. Tahun ini sebaiknya segera menikah. Ayah, aku dan Junze takkan menikah. Apa tadi? Paman, soal pernikahan tentu aku sendiri yang harus mengatakannya. Kalau paman yang mengatakannya, Shuyu pasti jadi sungkan. Aku tak merasa sungkan. Aku muak padamu. Shuyu, apa maksudmu berbicara seperti itu? Apakah kau sadar apa yang sedang kau katakan? Kau gila, bagaimana aku dapat membesarkan anak perempuan sepertimu?
Tentu saja kau tak bisa membesarkan anak perempuan sepertiku. Sebelum usia 13 tahun, ibuku mengurusku sendirian tanpa bantuanmu. Sesudah usia 13 tahun, kalian bercerai. Aku langsung tinggal di asrama. Berapa hari kau pernah membimbingku? Kau, Ayah, aku tahu. Kau memang sangat menyukai Junze. Tapi santai saja. Walau kami putus, dia tetap bisa jadi menantumu. Lagi pula, keluarga kalian masih punya satu putri lagi, kan? Maksudmu ayahmu memiliki anak perempuan lain? Katamu kau ada masalah dengan Junze, tapi mengapa kau menyeret Yuxin? Dalam masalah ini, aku tahu kami berdua tak kau sukai, namun setidaknya kau adalah kakaknya. Kau bahkan menebar fitnah seperti ini kepada Yuxin. Apakah kau tak takut tertimpa karma? Hah? Perempuan yang merebut suami orang saja tak takut karma. Mengapa aku harus takut? Dasar wanita jahat, berani-beraninya kau memotret kami diam-diam. Sayang, ini pasti hanya salah paham. Suyu, Bibi, Paman, dengar penjelasanku, masalahnya tak seperti yang kalian lihat. kalian. Paman, Ayah, Paman, Bos, proyek properti waktu itu sudah kita raih, tinggal menunggu Anda menandatangani saja. Presdirgu, tak sangka bertemu Anda di sini, benar-benar kebetulan. Gu Zixing. Nona Shu, ini Pak Gu yang pernah kita jumpai di kantor. Bukan cuma bertemu di kantor. Oh, dia agak sulit mengenali wajah. Kalau tidak, mana mungkin pria tampan Anda, dia bisa saja tidak mengenalinya. Barangkali karena di mata Nona Shu, saya masih kurang tampan. Pak Gu, apa kabar? Nona Shu, sepagi ini, Anda membungkuk memberi salam padaku? Apa Anda berniat langsung mengusirku? Bukan, Pak Gu, saya. Syukurlah Anda tak sampai membungkuk 3 kali. Kalau tidak, jika saya tak berbaring, nanti malah tampak seolah saya tak berperasaan. Oh, Pak Gu, Nona Shu ini dia memang amat sopan, namun kadang dia kurang bisa menahan diri, sedikit berlebihan. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Senang bertemu Anda lagi. Nona Shu. Maaf. Anda berdua silakan teruskan percakapan. Saya ke toilet sebentar. Benar-benar mengganggu. Semua orang sudah pergi. Anggur yang tadi dihadiahkan manajer Su itu enak. Mau minum bareng? Ada hal-hal tertentu, sekali saja sudah kesenangan palsu, 2 kali berarti kejatuhan. Maaf, saya tidak minum minuman keras, saya tidak ikut. Halo? Kenapa kamu belum pulang juga? Kecanduan menginap di hotel waktu dinas? Iya. Ada bidadari di hotel. Bidadari yang khusus mencuri hatiku. Selesai berpakaian, kau tak kenal orang lagi. Malam itu aku bikinmu tak nyaman. Ya? Sudah bangun? Kemasi barangmu, hari ini kita pulang ke Haicheng. Baik. Kau jaga sikapmu begitu kita kembali nanti. Gu Zixing, meski dia anak tidak sah, yang diakui kembali oleh keluarga Gu, namun di balik itu tetap ada Binjiang Group, kita tak bisa main-main dengannya. Perusahaan papan atas terbesar di Provinsi Jiangnan, seorang miliarder idaman. Tak heran Cao Yue sangat antusias menjilatnya. Shushu, kau blokir aku, ya? Lepaskan aku. Shushu, apa kau sungguh tak bisa memaafkanku? Yang kucintai adalah kamu, aku cuma main-main dengannya.
Cao Junze, apakah kau masih punya hati nurani? Maaf Shushu, waktu itu aku agak mabuk. Karena rasa ingin tahu cuma dorongan sesaat, tak disangka dia malah terus menempel padaku. Tapi tenang, Shushu, yang kucintai tetap kamu. Ibunya perebut suami orang. Sekarang kau terjebak dengannya. Aku hanya punya satu kalimat untukmu. Pria sampah bersama wanita kejam, pergi sejauh mungkin dariku. Halo. Kabarnya pacarmu selingkuh dengan adik tirimu? Kami sudah berpisah. Benar-benar anak dari perempuan perebut suami orang yang licik sekali. Tapi bila yang lama tak pergi, yang baru tak bakal datang. Cuyu, pas sekali, Jiang Yuhuai sedang bikin pesta di Jinsheng. Ayo datang bersenang-senang sebentar. Lebih baik jangan. Aku ingin ketenangan. Kenapa tidak? Mereka semua bujangan berkualitas. 100 kali lebih baik daripada pria brengsek itu. Aduh, meskipun kamu tidak mencari pasangan, kamu masih bisa mencari beberapa klien. Komisi 5%. Jangan sia-siakan uang. Baiklah, anggap saja ini pekerjaan untuk mengalihkan pikiran. Hal yang paling kusesali sekarang adalah menikah lagi di tempat sejauh ini. Sejak kecil sampai dewasa, aku sebagai ibumu ini tidak pernah bisa membantu sedikit pun. Bu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Ibu jalani hidup yang baik dengan paman. Jangan khawatirkan aku lagi. Kamu ini, nak, selalu memikirkan orang lain, meskipun kamu sendiri tersakiti. Bagaimana kalau kamu ambil cuti, datang dan tinggal di sini beberapa hari, untuk menenangkan diri? Akhir-akhir ini agak sibuk. Nanti saja saat liburan nasional. Shushu, kenapa kamu? Tidak ada suara? Bu, ada telepon dari klien, aku tutup dulu ya. Baiklah, kamu sibuk. Tuan Gu. Jangan takut. Meskipun aku ingin melakukan sesuatu padamu, aku tidak akan melakukannya di bawah kamera pengawas. Lagi pula, aku bukan orang mesum, tidak punya banyak kebiasaan aneh seperti itu. Shuyu, apa kamu tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Saya tidak mengerti maksud Anda. Tidak mengerti? Jangan pura-pura. Aku tertarik padamu, ingin tidur denganmu. Apa kamu mengerti sekarang? Aku tak suka memaksa. Dan aku tak lihai menebak isi hati wanita. Katakan saja. Bagaimana caraku membujukmu, supaya kau menerimaku dengan sepenuh hati? Bukan. Aku. Mau bilang kau sudah punya kekasih? Tuan Gu, saat itu suasana hatiku memang buruk. Aku lancang padamu hanya karena impuls sesaat. Tapi kau juga tak dirugikan kan? Biarkan saja yang sudah terjadi berlalu. Berlalu? Cih, gampang sekali kau mengatakannya. Kita sudah satu ranjang, mana mungkin dianggap tak pernah terjadi. Lagi pula, segila apapun malam itu, apa kau benar-benar melupakannya? Gu Zixing, ternyata semua pria di dunia ini memang sama saja. Di luar tampak terhormat, namun di dalam sama saja bejat. Bukankah dia keluar untuk merokok? Kenapa belum balik juga? Ada apa? Tidak, Gu Zixing, kamu... Ini alasanmu memutuskan adikku, benar kan? Hah? Kau benar-benar murahan. Gu Zixing, bukankah seharusnya kau memberiku dan keluarga Cao sebuah penjelasan? Penjelasan? Apa kau pantas menerimanya? Memangnya keluarga Cao itu siapa? Kau menjalin hubungan dengan adikku selama 3 tahun, kau tahu betul bagaimana dia memperlakukanmu. Berbicara tentang pernikahan dengan adikku, sambil merayu pria lain, kau benar-benar rendahan. Benar kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayahmu menikahi wanita simpanan, tapi kau lebih parah, berpacaran dengan orang lain sambil berlomba-lomba menjadi wanita simpanan. Siapa yang kujadikan simpanan? Siapa yang kau jadikan simpanan? Kau sendiri yang tahu. Aku, wanita simpanan antara kau dan Gu Zixing? Maaf, apakah Anda pacarnya atau istrinya?
Apa hak Anda di sini membuat drama menangkap basah perselingkuhan? Aku lajang. Aku tidak berhak menangkap basah perselingkuhan. Kau berani bersumpah, kau putus dengan adikku bukan karena kau mengejar pria ini? Chow Junze pasti tidak memberitahumu, aku putus dengannya, justru karena dia bersama Guan Yuxin bermesraan, dan pada hari ulang tahunku, aku memergokinya. Apa katamu? Aku bilang, aku putus dengan adikmu karena dia selingkuh. Tidak mungkin. Shuyu, kau memfitnah, karakter adikku selalu baik. Aku punya video perselingkuhannya di sini. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk memutar videonya? Mungkin kau kurang ingat, Guan Yuxin itu adalah saudara tiriku. Ibunya adalah orang yang kau sebut-sebut sebagai selingkuhan yang dinikahi ayahku. Adikmu yang berbudi pekerti berhubungan dengan putri selingkuhan itu. Dan kau mengejar pria itu tanpa henti saat tak berhasil mendapatkannya. Kau seperti anjing gila, menggigit kemana-mana. Kalian berdua sungguh luar biasa sebagai kakak beradik. Aku antar kau pulang ya. Itu, maafkan aku hari ini, urusan pribadiku mengganggu rencanamu. Urusan pribadimu? Kau memergoki pacarmu selingkuh, lalu langsung pergi menginap denganku. Kau menganggapku apa? Alat pelampiasan amarahmu? Kau tidur denganku begitu mudahnya? Apakah itu karena kau tahu Chow Yue selalu mengejarku? Maaf. Hanya minta maaf selesai? Kau memang bukan wanita simpanan, tapi aku benar-benar diselingkuhi. Tapi kau pun tak keberatan, bukan? Kau tahu aku sudah punya pacar, tapi kau sama sekali tak menutupi niat dan hasratmu padaku. Tak perlu pura-pura bodoh, kau paham kok. Malam itu, orang yang lebih dulu mengajak adalah kau. Memanfaatkanmu untuk meluapkan emosi dan balas dendam pada Chow Junze itu salahku. Tapi bagaimanapun, kau pun tak merasa dirugikan. Lebih baik kita berpisah di sini. Berpisah di sini? Kau bahkan tak menanyakan apakah aku setuju. Hei, sudah dengar belum? Kabarnya Shuyu selingkuh sebelum menikah dan ketahuan oleh kakak suaminya. Memangnya kenapa? Katanya selingkuhannya adalah pacar kakak suaminya. Benar tidak sih? Wah, panas banget. Shuyu datang ke ruanganku. Sekarang, belakangan ini banyak desas-desus tentangmu di kantor. Dewan direksi memutuskan memberimu cuti. Pulanglah dan istirahat dulu. Kenapa? Aku? Manajer Su benar-benar menyalahgunakan wewenang, ya. Setahuku, Dewan Direksi sudah jelas mengatakan bahwa moral Shuyu buruk, dia harus segera dipecat. Selama ini Yu di perusahaan selalu luar biasa. Ibu Chow, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini, ya. Manajer Su meragukan saya sebagai klien, ya. Percaya atau tidak, kalian berdua akan saya pecat. Keluar. Kata kakakku, kau menjalin hubungan dengan Gu Zixing? Bukan urusanmu. Ada apa? Presdirgu, Yu sedang bermasalah. Gu Zixing adalah calon pasangan yang diinginkan kakakku untuk perjodohan. Jika kau berkencan dengannya, ini akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kenapa? Saat kau tidur dengan adikku yang berbeda ibu denganku, apa kau tidak berpikir itu akan menjadi bahan tertawaan? Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bilang, keluarga kaya seperti Gu Zixing, dia hanya bermain-main denganmu. Setelah dia bosan, kau bukan siapa-siapa lagi. Di matamu, aku hanya pantas menjadi mainan pria, begitu? Saya? Tuan dan Nyonya Chow, jika kalian ingin menyalahgunakan kekuasaan untuk memecatku, berikan bukti yang kuat. Jika tidak, memecat karyawan tanpa alasan, saya tidak terima. Apa maksudnya ini? Kalian mau menahan saya secara ilegal, ya? Yu, aku bisa mengabaikan masa lalumu dengan Gu Zixing. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau akan memaafkan semua kesalahanku, bukan? Hubungan seks tanpa persetujuan wanita adalah kejahatan. Lepaskan. Apa ini? Kau sudah tidur dengan Gu Zixing?
Kau tidak benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Ya, aku memang jatuh cinta pada Gu Zixing. Setelah tidur dengannya, aku baru tahu dia 1000 kali lipat lebih baik darimu. Dasar wanita jahat. Dasar wanita kejam. Zixing, Cao Yue, tadi malam sudah kujelaskan dengan sangat jelas Shuyu milikku. Kalau kau menyentuhnya lagi, aku takkan membiarkanmu. Gu Zixing, aku telah mengenalmu bertahun-tahun, aku telah memberikan seluruh hatiku padamu, tapi kau justru memutusku demi perempuan itu, dan bahkan menantang keluarga Cao. Aku tak tertarik padamu. Itu cuma harapan sepihakmu. Namun, Minta maaf padanya. Jika tidak, aku takkan membiarkan keluarga Cao. Nona Shu, maafkan aku. Maafkan aku. Tentang ucapanku barusan, Terlepas benar atau tidak, aku tak masalah jika kau memanfaatkanku untuk membalas Cao Junze. terima kasih, kau menolongku lagi. Lagi? Saat itu, saat aku tahu Cao Junze selingkuh, kau membuatku tak terlihat begitu gagal. Selain itu, apa aku merepotkanmu? Barusan Cao Yue bilang, keluarga kalian bekerja sama dalam bisnis. Itu bukan urusan besar. Baik keluarga Cao maupun Gu tak bisa menyentuhku. Shuyu, kau. Oh, aku tak melihat apa-apa. Silakan lanjutkan. Astaga, apa aku salah lihat barusan? Ternyata itu tuanku yang terhormat. Aura kebapakan yang begitu kuat membuatku terpukau. Kenapa kau di rumahku? Setelah bertahun-tahun bersamamu, kata sandi rumahmu mudah ditebak. Keluar. Kalau tidak, akan kutelpon polisi. Shuyu, tolong jangan putus denganku. Gu Zixing cuma mempermainkanmu, hanya aku yang sungguh mencintaimu. Lepaskan aku. Cinta, kau kira kau berhak bicara soal cinta padaku? Memang aku bersalah, tapi aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan hampir semua pria. Shuyu, kumohon beri aku satu kesempatan lagi, ya? Cao Junze, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Kau terus-menerus datang menemuiku, apa karena keluargamu tahu Guan Yuxin adalah anak seorang pelakor dan tak mengizinkannya masuk ke rumah? Kau sudah tahu? Mantan kekasih yang baik seharusnya dianggap telah mati. Tolong, setelah ini jangan ganggu aku lagi. Pergi dari sini. Shuyu, kau sudah bulat tekad berpisah dariku, benar? Apa kau kecanduan tidur dengan Gu Zixing? Kau tak boleh mengkhianatiku. Kau milikku seorang. Lepaskan aku. Enya. Tuan Muda Cao, kalian sudah berpisah, jadi berhentilah mengganggunya. Ini urusan rumah tanggaku dengan Shuyu. Kau kira kau berhak ikut campur? Sejak kau selingkuh, itu sudah pilihanmu sendiri. Kenapa kau masih di sini? Menunggu aku memanggil Guan Yuxin ke sini? Kenapa kau belum juga pergi? Beri keluarga Cao pelajaran. Junze, kenapa baru pulang? Kau minum? Minggir, aku mau sendiri. Kau habis bertemu Shuyu, perempuan jahat itu? Apa kau pergi mencari Shuyu si wanita kejam itu? Aku sudah tahu. Dia bilang putus cuma karena keceplosan. Dia tak akan rela melepaskanmu, pria kaya. Hei, katakan. Tuan Cao, ada masalah pada proyek perusahaan. Baik, aku segera ke sana. Mau kemana? Apakah wanita kejam itu yang meneleponmu? Junze, aku mengandung bayimu. Kau tak bisa meninggalkan aku dan bayi kita. Ini soal perusahaan. Perusahaan sedang bermasalah, aku akan mengeceknya. Tidak, kau pasti bohong padaku kan? Kau pasti mau menemui Shuyu kan? Kau tak boleh pergi, kau tak boleh pergi. Sudah, kau tak ada habisnya. Kalau kau berulah lagi, enyahlah. Perutku, anakku. Yuxin, Guan Yuxin. Lukanya tak terlalu parah.
Ingat oleskan obat tepat waktu setelah pulang dan jangan sampai kena air. Terima kasih, dokter. Shushu, kenapa kau di rumah sakit juga? Bagus. Adikmu harus operasi di sini. Aku agak repot. Kebetulan kau ada di sini, kau bisa bantu ibu tirimu menjaganya. Apa hubungannya operasinya denganku? Ibunya pelakor yang merusak pernikahan ibuku, dan dia pelakor yang merusak hubunganku. Ayah, menurut ayah, pantaskah ayah mengatakannya padaku? Shuyu, Kau perempuan jahat. Ini semua salahmu, Junze dan Yuxin jadi bertikai. Sekarang, Yuxin bahkan terancam keguguran. Aku akan kuberi pelajaran. Hebat kau, sekarang kau berani. Ya, di satu sisi menggoda Junze, di sisi lain membiarkan pria ini menyakiti orang tuamu. Kau sudah gila. Shuyu, kau jangan salahkan ibu tirimu. Perusahaan Junze tengah bermasalah dan dia harus membereskannya. Yuxin curiga dia menemuimu, itulah sebabnya. Singkatnya, semua masalah ini berawal darimu. Berawal dariku, kurasa Guan Yuxin merasa bersalah, dia sendiri yang selingkuh, lalu takut semua orang mengincar Cao Junze. Kalau dia meninggal, jangan undang aku ke pemakamannya, dan ayah tidak perlu repot-repot menghubungiku demi ibu anak pelakor itu. Kau anak durhaka. Tuan Gu, apa masih ada urusan lain? Jika kejadian tadi memengaruhi suasana hatimu, kau bisa melampiaskannya kepadaku. Aku sudah terbiasa. Hanya saja aku sedikit kecewa. Aku dan Guan Yuxin sama-sama putrinya, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan lukaku, hanya peduli hidup mati Guan Yuxin. Shuyu, tidak semua orang bisa menjadi orang tua yang baik. Tuan Gu, Anda baru saja melihat, aku baru saja mengalami hubungan yang gagal. Sebelumnya aku bersikap bebas denganmu, itu karena aku bertindak tanpa pikir panjang. Sekarang setelah aku tenang, mari kita tetap menjaga jarak. Mungkin Nona Shu yang bertindak tanpa pikir panjang, tapi aku tidak. Jika kau butuh apapun di masa depan, kau bisa mencariku. Ini aku. Boleh aku masuk dan duduk sebentar? Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan padamu. Kalau kau tak ingin aku masuk, kita cari tempat sepi untuk duduk pun tak apa-apa. Shuyu, keluarga kami, selalu sangat menyukaimu sebagai menantu. Sayangnya, adikku yang bodoh itu tak menghargai kesempatan. Nyonya Cao, mari langsung ke pokoknya. Bayi Guan Yuxin sudah tiada, rahimnya terluka hingga memengaruhi kesuburannya. Masalah ini berubah dari cekcok menjadi penganiayaan sengaja. Kali ini Junze mungkin dipenjara 1-2 tahun. Kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Guan Yuxin masih di rumah sakit, paman sedang menanganinya. Aku kemari memohon agar kau berkata baik-baik. Kami bersedia menanggung segala biaya medis dan kompensasi selama masih sanggup kami tanggung. Kau pikir, aku akan menolongmu? Aku tahu Junze bersalah padamu, namun kalian sudah 3 tahun bersama, pasti masih ada rasa. Meski dia salah, tak seharusnya begini jadinya. Aku tak akan membiarkanmu menolong tanpa imbalan. Di situ ada sedikit ketulusan dariku, anggaplah sebagai ganti rugi atas kebodohan Junze. Kenapa dulu aku tak menyadarinya? Ternyata keluarga Cao suka merendahkan orang, hanya peduli untung, tak peduli moral. Shuyu. Namun dalam hal itu, Guan Yuxin cukup sesuai dengan seleramu. Sebenarnya, selama Cao Junze menikahi Guan Yuxin, semua masalah akan mudah teratasi. Shuyu, jangan datang mencariku lagi. Cao Junze dan Guan Yuxin, 2 orang ini, aku sudah sial. Hanya karena terlibat dengan mereka, apalagi diminta mendekat dan menengahi. Lagi pula, meskipun aku miskin, aku tak kekurangan puluhan ribu ini. Soal pekerjaan, aku makan sesuai kemampuanku. Kau bersandar pada Gu Zixing? Tentu saja, kau tak peduli uang sekecil ini. Aku ulangi, untuk menangkap basah seseorang, kau juga harus punya status dan posisi. Aku memperingatkanmu baik-baik, Gu Zixing punya kekasih yang kuliah di luar negeri. Setelah pulang, mereka akan menikah. Kau cuma hiburannya selama masa lajangnya. Shuyu, pada akhirnya, wanita akan menikah dan punya anak. Apa yang kau dambakan, dia tak akan memberikannya padamu. Kalau sakit, pergilah berobat. Aku tak mau berdebat dengan orang gila. Sudah pulang?
Makanannya sudah siap, cepat cuci tangan dan makanlah. Kenapa kamu di rumahku? Terakhir kali Chow Junze menerobos masuk, aku menyuruh orang mengganti kata sandinya. Silakan duduk. Ini semua kamu yang buat? Ya. Silakan cicipi. Tak kusangka, Presdirgu ternyata punya bakat memasak sehebat ini. Aku masih punya banyak sisi lain. Kalau kau mau melihatnya, akan kutunjukkan semuanya. Gu Zixing, punya cinta pertama, yang kuliah di luar negeri. Mereka akan menikah begitu dia pulang. Kau cuma pelipur lara di masa hatinya kosong. Presdirgu, menurut saya, tadi malam, saya sudah menjelaskan segalanya dengan sangat jelas kepada Anda. Anda. Ada apa? Tiba-tiba ada urusan kerja yang harus saya selesaikan, saya harus bekerja dulu. Silakan makan dulu, setelah selesai Anda bisa langsung pergi. Kenapa kamu mengambil laptopku? Cuyu, mari kita buat sebuah kesepakatan. Kalau kamu, silakan makan dengan tenang. Aku akan bantu merevisi rencana promosi. Kamu juga bisa menyusun rencana pemasaran iklan. Hal semacam ini, entah sudah berapa banyak yang pernah kulihat, aku pasti bisa memberi beberapa saran. Bagaimana? Mau tidak kita buat kesepakatan ini? Aku mungkin tidak percaya pada moral seorang kapitalis, namun aku tak meragukan penilaianmu. Ayo kita pergi makan. Aku haus. Aku ambilkan air untukmu. Aku akan membantumu menyekanya. Jangan menatap yang tak pantas dilihat. Jangan melihat hal yang tidak pantas dilihat. Kenapa kaku sekali? Ini bukan kali pertama kau melihatnya. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tampaknya, lantai rumahmu kurang bersahabat denganmu, ya? Aku memiliki sejumlah properti atas namaku. Jadilah kekasihku, akan kuberikan 1 unit. Bagaimana kalau yang di Lilibay? Lingkungannya sangat bagus, semua lantainya anti-slip. Rumah kami juga tidak kalah bagus. Biar aku yang menanganinya. Hei, ponselmu berbunyi. Tolong angkatkan sebentar untukku. Zixing, temui aku malam ini, di rumah pernikahan kita. Dibanding dirimu yang sekarang pemalu, aku lebih suka dirimu yang aktif malam itu. Aku masih ada urusan lain. Aku pamit dulu. Ini. Kenapa kau memanggilku ke sini? Suruh seseorang menyelidiki Chow Junze. Selain itu, minta orang mengurusnya di rumah tahanan. Baik. Hei, tapi Zixing, ku dengar Lin Muyao sudah pulang. Dia baru saja meneleponku. Wah, dia baru saja putus dan langsung mencarimu. Ternyata kepulangannya ke Tiongkok kali ini demi mengejarmu ya. Apa hubungannya denganku? Dia kembali atau tidak? Putus ataupun tidak? Dia sekarang berada di rumah yang kita siapkan untuk pernikahan. Uruslah dan ambil kembali rumah itu darinya. Aku tak mau Shuyu salah paham. Dasar pria tak berperasaan. Itu calon istrimu loh. Hei, turun malam-malam begini?
Jangan bilang makan daging, bahkan kuahnya pun kau belum puas mencicipinya kan? Aku pergi. Semua ini kau yang membuatnya. Ada seorang ahli yang membantu dan banyak membantuku. Mampu mencari bantuan memang keahlianmu. Aku dengar belakangan ini rekanmu membicarakanmu di belakang. Aku tidak ikut berkomentar karena menurutku kesulitan bisa memicu potensi seseorang. Sekarang sepertinya kau tak mengecewakanku. Sikapmu tampak sudah bertekad kuat untuk maju dan itu memang keharusan. Tidak ada masalah. Nanti sore Huang Kai akan datang ke perusahaan. Kurasa dia tak akan menolak rencana promosi ini. Kontrak Nonasu ini sungguh luar biasa, rasio harga kualitasnya sangat baik. Direktur Huang, karena Anda sudah puas, bagaimana kalau kita... Tanda tangani, sekarang juga. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Selamat ya Shuyu. Direktur Huang, biar saya antar Anda. Baik. Halo? Turunlah. Senang sekali, ya. Apakah kontrak Huang Kai sudah ditandatangani? Sudah, baru saja ditandatangani. Bagaimana kau tahu? Selamat untukmu. Kau datang jauh-jauh hanya untuk memberiku ini? Ya. Cepat kembali bekerja, nanti aku jemput untuk makan malam. Begini, malam ini, biarkan aku yang traktir. Aku mendapat bonus dari proyek ini. Wanita yang ingin mengambil keuntungan dariku sudah sering aku temui, tapi yang menawarkan uang padaku secara sukarela. Kau adalah yang pertama. Aku tahu, kau tidak kekurangan uang. Tapi inilah satu-satunya yang bisa kulakukan. Tuan Gu, setelah aku melunasi hutang budiku padamu, kita tidak akan punya hubungan apapun lagi. Nafsu makanku buruk belakangan ini. Aku ingin makan sesuatu yang ringan. Kau urus makan malamku selama sebulan, tidak perlu yang terlalu rumit. Apapun yang biasa kau makan, bawakan saja 1 porsi lebih untukku. Lin Muyu? Zixing, aku tak menduga kita bertemu di sini. Kebetulan banget ya. Ini kantorku. Kita bisa ketemu di sini. Bukan kebetulan juga kan? Aku ingat kau sudah berhenti merokok ya. Karena aku tak suka bau asap rokok orang lain. Itu cerita lama. Kenapa? Simu bukan perokok ya? Zixing, kau masih belum melupakan masa lalu dan juga belum melupakanku. Zixing, kita sudah bertahun-tahun tak bertemu. Haruskah kau bersikap begini padaku? Sikapku yang bagaimana? Lin Muyao, baru beberapa hari putus dari Simu. Kau sudah datang ke sini mencariku. Kenapa? Kau sebegitu butuh pria, ya? Tidak. Aku juga punya alasan tersendiri. Tak usah jelaskan padaku. Mulai sekarang, kita cuma orang asing. Gu Zixing, setidaknya kita pernah saling mengenal dan mencintai. Meski tak bisa jadi pasangan, setidaknya kita masih bisa berteman kan? Kenapa kau meminta Jiang Yuhuai untuk mengambil lagi rumah pernikahan kita? Lin Muyao, kau tahu betul dari mana rumah pernikahan itu berasal. Itu bukan urusanmu. Jangan pernah ke sana lagi. Aku tak percaya kau bisa benar-benar melupakan masa lalu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Ya ampun. Langsung naik 2 level. Dunia kerja memang sekejam ini, ya. Siapa? Siapa itu? Ini aku. Mau makan malam. Kau baru pulang?
Baru pulang belum ada 15 menit. Kalau begitu, kau juga belum makan malam ya? Iya. Mau makan apa? Biar ku buatkan. Tapi kalau terlalu rumit, aku tak bisa. Tak perlu yang rumit, tolong bikinkan semangkuk mie saja. Mie-nya sudah siap, ayo makan. Gu Zixing, makan mie-nya, nanti mie-nya keburu lembek. Sudahlah, mau bagaimana lagi? Dia kan pemberi utangku. Nanti begitu dia bangun, akan kubuatkan yang baru. Maafkan aku, tadi malam aku begadang semalaman, dan hari ini aku rapat seharian. Aku sangat mengantuk. Mie instan ini sudah hampir menggumpal, cepatlah makan mie-mu. Kenapa tertawa? Tidak apa-apa, aku cuma heran saja. Tuan Gu yang terhormat, makanan mewah apa yang belum pernah ia coba, tapi di tempatku ini, dia justru makan mie instan buatanku. Kamu sebaiknya istirahat lebih awal, aku akan pergi setelah beres. Biar aku saja. Kamu memasak, aku mencuci piring, itu sudah wajar. Gu Zixing, ini taktik andalanmu untuk mengejar wanita? Apa? Setelah kita tidur bersama, kau jadi ketagihan, demi bisa tidur denganku lagi. Kau putar otak, melakukan segala cara untuk bersikap manis padaku. Meski banyak wanita yang ingin mendekat padaku, aku takkan memakai segala cara hanya demi tidur dengan seseorang. Shuyu, aku menyukaimu, dan aku ingin tidur bersamamu seumur hidup. Tapi kau cukup pandai merusak suasana. Aku pergi. Semua pria di dunia ini sama saja. Demi mengejar sensasi. Begitu berhasil, mereka pun tak lagi menghargainya. Shuyu, kamu benar-benar jangan sampai tertipu. Bagaimana rasanya jadi pejabat baru? Capek, tekanannya besar sekali. Memang begitu cepatlah beradaptasi. Selamat siang, Direktur Lin. Hei, wakil direktur baru, lulusan kampus ternama luar negeri, latar keluarganya hebat. Dia putri keluarga Lin. Keluarga Lin? Lin yang mana? Keluarga Lin dari Hyun Chemical. Itu perusahaan dari provinsi tetangga. Ya, kantor pusatnya berlokasi di kota yang sama dengan markas Binjang Internasional. Hyun menjadi pemasok bahan baku bagi pabrik obat di bawah mereka. Aku angkat telepon dulu. Bu, Shushu. Ayahmu meneleponku kemarin. ada apa dia mencarimu? Tidak. Hanya urusan keluarga. Setelah semua ini terjadi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Itu bukan hal baik, tak perlu kuceritakan padamu. Ayahmu bilang Guan Yuxin tak bisa hamil lagi? Rahimnya telah diangkat. Operasinya dilakukan 3 hari yang lalu. Chao Junze sudah gila kan? Dia tahu dia hamil, tapi masih bertindak kasar. Bukan hanya karena itu, kata ayahmu, sebelumnya, Guan Yuxin sudah beberapa kali keguguran. Itu anak Chao Junze? Bukan? Sepertinya anak itu hasil dari hubungannya dengan pria lain dulu. Dia benar-benar keterlaluan. Kata ayahmu, meski kali ini mereka berdua tidak bertengkar, keadaan tetap takkan membaik. Guan Yuxin sudah tak bisa hamil lagi. Itu pun salahnya sendiri. Kalau saja dia tak bertindak amoral dan berselingkuh dengan Guan Yuxin, mana mungkin dia terjebak masalah begini? Shushu, luangkanlah waktu menjenguk ayahmu, walaupun hanya sebentar. Baiklah. Soal apakah aku bisa meluangkan waktu atau tidak, itu urusanku sendiri. Kalau begitu, ingatlah. Ku tutup dulu.
Halo, permisi, Anda melihat gelang perak? Ini maksudmu? Ini punyaku. Gespernya terukir nama Lin Muyao dan Gu Zixing. Itu namaku dan tunanganku. Zixing, ayo bertemu malam ini, di rumah pernikahan kita. Suaranya sama. Ternyata orang di malam itu adalah dia. Aku menemukannya di teras. Aku sempat berpikir apakah perlu menelepon polisi. Terima kasih banyak. Omong-omong, kau temannya Shen Jiai kan? Baru saja kulihat kalian mengobrol. Aku Lin Muyao. Shuyu, aku teman sekelas sekaligus sahabat masa kecil Shen Jiayi. Halo Zixing. Baik, aku akan pulang malam ini dan masak untukmu. Bagaimanapun, hubunganku dengan Gu Zixing harus segera diakhiri. Kenapa kau di sini? Kenapa beli sayur sebanyak ini? Kemarin kulkasnya kosong, makanya sekalian aku beli. Shuyu, apa kau tak merasa? Kita sekarang begini, seperti pasangan suami istri sungguhan. Kamu? Ngapain datang kemari malam-malam begini? Kepalaku pusing, aku mau sup reda mabuk. Kuncinya terbuka. Shuyu, aku sungguh serius padamu. Kenapa kau mesti menghindariku, bahkan mengganti kode rumahmu? Jangan begini. Shuyu, kau jelas punya rasa padaku. Kenapa kau menolakku? Gu Zixing, aku salah karena dulu naik ke tempat tidurmu, tapi aku juga memiliki batasan. Aku tak mau ikut dalam permainanmu. Permainan apa itu? Sudah kukatakan, aku sungguh-sungguh denganmu. Aku bukan gadis muda lagi. Bualan. Tentang jatuh cinta setelah tidur bersama takkan menipuku. Selama ini, aku amat berterima kasih atas semua bantuanmu. Mulai sekarang, semua utang budi akan kulunasi perlahan. Shuyu, meski kau enggan mengakuinya, perhitungan kita sudah lama tak bisa diselesaikan. Hei, Besok ikut aku ke lapangan golf Dongjao. Presiden Chen dari Yunshan selalu di sana tiap akhir pekan. Jika kau bisa meraih pesanan Yunshan Catering, kau bakal makin kompetitif. baiklah. Aku pasti takkan mengecewakanmu. Wah, datang pagi-pagi begini, menemani bos bersosialisasi lagi ya. Bos sedang sarapan. Aku cuma jalan-jalan sebentar. Hei kakak Sun, nanti pilihkan stick yang pas buatku ya. Baik, tapi tunggu dulu. Rekanku akan segera datang. Ada orang sedang bermain golf, hati-hati. Pagi-pagi sudah ada yang main golf. Kenapa aku menemuinya di mana-mana? Haruskah aku menyapa? Tadi malam kami sudah bicara belak-belakan. Awas. Hati-hati. Terima kasih. Sama-sama. Tak perlu takut. Aku tak suka memaksa perempuan. Hei, Nona Shu, belum tiba. Apa kau tersesat? aku segera ke sana. Shuyu, bisa kuberi waktu untuk bersantai. Baru tadi kulihat Shuyu bersamamu. Di mana dia? Dia ke ruangan sebelah. Begitu cepat kau biarkan dia pergi? Bagaimana? Belakangan ini penampilanmu masih oke? Tapi kenapa tampak agak lemah? Pergi. Kalau kau tak lemah, apa dia bisa lolos? Aku tak akan sampai memaksa perempuan. Oh ya, belakangan ini Lin Muyao, dia terus mencari keberadaanmu. Zixing. Zixing. Kau mau kemana? Kemana aku pergi bukan urusanmu. Jangan muncul di hadapanku lagi.
Wah, Nona Manis ternyata jago minum. Minum, terus minum. Nona Shu sungguh menyenangkan, pantas saja dia dibawa oleh Jing Yun. Setelah gelas ini, kita tanda tangan kontrak. Minum. Wah, kalau tahu Nona Manis sehebat ini minum, harusnya aku beri 3 gelas. Sekarang pun belum terlambat memberikannya, kan? Baiklah. Ayo. Ayo. Ayo, habiskan. Kau tak apa-apa? Tak apa, aku ke toilet sebentar. Gu Zixing, ponselmu dari tadi terus berdering, tak bisakah kau membawanya saat keluar? Gila. Apa kamu tidak bisa cari tempat yang sepi? Tadi, saat kamu belum datang, di sini memang tidak ada orang lain. Bukan tidak ada orang, tapi ada CCTV. Pergi dan bilang pada bos untuk menghapusnya. Sekarang aku harus membereskan kekacauanmu lagi ya. Ambil juga tasnya. Astaga. Aku benar-benar sial melayanimu. Satu pukulan cukup. Mayang di sini juga dipukul agar simetris. Kau benar-benar rendahan. Ya, memang rendahan. Pergi. Gu Zixing, kau benar-benar kejam. Kau benar-benar membuatnya pingsan di luar. Ada hotel di dekat sini. Sekalipun kau sangat terburu-buru, setidaknya tahan sebentar. Perhatikan dampaknya dong. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya tidak kuat minum dan pingsan karena mabuk. Panggilkan sopir pengganti untukku. Gu Zixing, apakah ini alasanmu berulang kali menolakku? Jadi, tadi malam itu benar-benar terjadi. Ada apa denganmu? Hei, jangan menangis. Aku sungguh tidak menyentuhmu tadi malam. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa padamu. Aku yang paling rugi. Jika saja tadi malam aku melakukan sesuatu, itu masih bisa diterima. Aku sudah jadi pahlawan tanpa pamrih hampir semalaman. Haus. Sini, minum air. Pelan-pelan minumnya. Dingin sekali. Dingin. Dingin? Ibu. Ibu? Memanggil siapa ibu? Apa aku terlihat seperti seorang wanita parubaya? Aku sudah memberimu air dan membersihkanmu. Aku menjagamu di samping tempat tidur hampir semalaman. Itu hampir membunuhku karena kelelahan. Lagi pula, apa yang kulakukan tadi malam atau tidak? Apa kamu tidak tahu? Kau. Jangan bicara lagi. Bisakah kau menjauh dariku? Saat kau memintaku tidur denganmu, aku tidak memintamu menjauh dariku. Ini salah kita berdua. Lagi pula, aku tidak tahu kau sudah punya tunangan. Tunangan apa? Kau tetap di sini dan jangan bergerak, jangan bersuara. Bibi Chow. Shushu, maafkan saya sudah merepotkanmu pagi-pagi begini. Bibi Chow, jika kedatangan Anda ke sini adalah untuk masalah Chow Junze, Anda tidak perlu membuang-buang waktu.
Lagi pula, Cao Yue sudah datang, saya rasa sikap saya seharusnya sudah dia sampaikan. Junze sudah dipindahkan ke rumah tahanan, ayahmu dan ibu tirimu tidak mau melepaskan masalah ini, mereka tidak mau berdamai berapapun uang yang kami tawarkan. Kalian adalah keluarga, tolonglah kami. Bibi, bukan saya tidak mau membantu, saya juga sudah memikirkan cara untuk kalian. Asal Cao Junze menikahi Guan Yuxin, kedua keluarga ini akan menjadi satu, bukankah ini akan menjadi urusan keluarga? Tapi, kalian tidak mau, apa yang bisa saya lakukan? Shuyu, kau tidak boleh berkata seperti itu. Kau belum menjadi seorang ibu, kau tidak bisa mengerti perasaanku. Kau tidak boleh tidak peduli. Kalau saja dia tidak bersamamu, dia tidak akan bertemu orang seperti Guan Yuxin, dia juga tidak akan mendapat masalah sebesar ini dan menghancurkan hidupnya sendiri. Putramu itu tidak menghargai diri sendiri dan tidak tahu malu. Bukankah ini berarti orang tuanya gagal mendidiknya? Lagi pula, dia tidur dengan Guan Yuxin. Apakah aku memaksanya dengan pisau? Atau apakah aku memberinya obat bius? Aku memang belum pernah menjadi seorang ibu, tapi jika aku punya putra, aku pasti tidak akan mendidik orang aneh seperti Cao Junze. Kau? Nyonya Cao, jangan pernah mengganggunya lagi. Jika tidak, di penjara banyak orang. Kalau putramu sampai terluka atau terbentur, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingatkanmu. Sepertinya yang dikatakan Yue itu benar. Kau tidak mau berbesanan dengan keluarga Cao, hanya karena kau sudah terjerat dengan Shuyu. Namun, Tuan Gu, bagaimanapun juga Shuyu adalah calon menantu keluarga Cao, aku sedang membicarakan urusan keluarga dengannya. Calon menantu? Mantan pacar itu disebut menantu yang mana? Sudah dibilang diam tapi tidak mau dengar. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan-sungkan. Baiklah, Shuyu, sekarang kau sudah dapat perlindungan, aku memang tidak berhak bicara denganmu, tapi aku harus mengingatkanmu, Gu Zixing, dia sudah punya tunangan. Dengar-dengar Lin Muyao sudah kembali ke negara ini, kabar baik kalian pasti sebentar lagi, kan? Lin Muyao yang dia sebut tadi? Dia tadi menyebut Lin Muyao. Aku tidak ingin membicarakan urusan pribadimu. Kalau kamu tidak ada urusan apa-apa, silakan kembali dulu. Aduh, apa kamu ini tim pembongkaran? Spesialis menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai? Tidak mau pergi ya? Kalau begitu aku ganti baju dan pergi kerja. Kau... Hei, Datang jam 7 malam, arena pacuan kuda di sini kekurangan seseorang untuk menemani. Ada beberapa bos besar di sana. Kesempatan langka, harus pinter-pinter. baiklah, pertama-tama, dalam pertemuan seperti ini, harus tahu siapa tokoh kuncinya di meja. Bagus kalau kau mengerti. Tidak heran Tuan Gu sangat menghargaimu. Baik, aku akan segera ke sana. Ayo, minum, ayo. Shuyu sudah datang, semua sudah lengkap. Bagus, Nona Shu, ayo, pilih satu kuda. Tidak apa-apa, ayo. Aku pilih nomor 4. Kau? Kalau begitu aku pilih nomor 3 saja. Kalian? Aku pilih nomor 7. Nomor 2. Aku nomor 8. Kalau begitu aku pilih nomor 9. Oke, ayo mulai. Silakan kalian main. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Cepat, nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Aduh, kalah lagi. Aduh, Nona Shu, aku sudah kalah semalaman. Begitu kau datang, langsung menang. Benar-benar semakin cantik, semakin membawa keberuntungan. Ya, mari, saya bersulang untuk Anda. Jangan mengolok-olok saya begitu, Pak. Mengenai penampilan saya masih tahu diri. Tidak. Mari. Saya bersulang untuk Anda. Hei, jangan bilang begitu. Penampilan Nona Shu termasuk kategori yang bisa membawa hoki bagi suami. Bapak Chen, Anda benar-benar pandai bercanda. Hei, saya tidak bercanda. Akhir-akhir ini, saya membeli buku tentang pembacaan wajah dan telapak tangan. Saya sedang mempelajarinya dan mendapatkan banyak pencerahan. Hei, Bapak Gu, bukankah Anda juga tertarik pada pembacaan wajah? Menurut Anda bagaimana? Maksudmu apa? Apakah yang saya katakan ini benar? Nona Shu memiliki wajah yang membawa hoki bagi suami. Saya belum menikahinya. Apakah dia membawa hoki bagi suami atau tidak? Mana saya tahu.
Tanganku terpleset. Maaf ya, Gu Zixing. Berani-beraninya kamu terang-terangan bermesraan dengan wanita murahan itu. Ayo, ayo, minum, minum, minum. Kita lanjutkan. Ayo, kita lanjutkan, minum, minum. Ayo, ayo, ayo. Lin Muyao adalah mantan kekasih Gu Zixing. Hati-hati. Aku dan dia tidak ada hubungan seperti itu. Hei, biar ku beritahu, Tuan Wang, urusan bisnis ini. Tim pembongkaran. Adik kecil, malam ini ikut aku saja. Keluar. Zixing, Zixing. Pacarku mabuk, aku akan membawanya keluar agar sadar. Zixing. Di mana aku sekarang? Kamu tadi mabuk, aku membawamu keluar untuk beristirahat. Apa yang baru saja kamu coba lakukan? Aku memang mabuk, tapi aku belum mati. Gu Zixing, apa maksudmu? Apa maksudku? Aku mau bilang, orang harus punya harga diri. Aku tidak tertarik padamu. Jadi jangan murahan. Aku hanya tidak bisa melupakan masa lalu kita. Meskipun apa yang kulakukan hari ini salah, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan, kan? Jangan berpura-pura tulus di depanku. Tugas apa lagi yang diberikan pamanmu padamu? Aku tidak butuh bahan baku dari Hayun Huagong, jadi dia mengirimmu untuk menggunakan pesonamu. Pulang dan katakan padanya, agar dia berpikir jernih, jangan hanya memikirkan cara-cara licik ini. Sudah bertahun-tahun, taktiknya tidak berubah sama sekali. Gu Zixing, kau benar-benar brengsek. Aku brengsek dulu. Demi memaksa si margamu menikahimu, kamu menyebarkan kabar bohong tentang pernikahan palsu kita, aku bisa saja mengabaikannya. Tapi sekarang aku punya seseorang yang kucintai. Kalau kamu membuatnya tidak bahagia, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Ah! Gu Zixing. Shoyo. Shen Jiayi. Shen Jiayi dibawa pergi oleh Pak Chen. Lalu kenapa? Jadi, aku datang untuk memohon padamu, selama kamu bisa memastikan Shen Jiayi baik-baik saja. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Bagus. Tunggu sebentar. Halo. Baik. Semua sudah diatur, tenang saja. Orang itu sudah ditemukan. Aku menelepon atasan Chen Duanseng. Teman wanitamu sekarang sudah diantar pulang dengan aman. Bagus. Aku akan mengantarmu pulang. Baik. Shoyu, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku malam ini? Katamu, permintaan apapun yang aku ajukan, kamu akan menyetujuinya. Kamu sudah gila? Ini di bawah rumahku. Mau ke tempatku atau ke hotel? Naiklah. Buka pintunya. Pancinya gosong. Hati-hati panas. Apa kamu biasanya memasak dengan tingkat bahaya setinggi ini juga? Aku juga tidak akan memasak seperti ini. Jika tidak ada orang yang tiba-tiba masuk. Biar aku saja.
Jiayi? Apa tadi malam baik-baik saja? Kalian bicara saja. Shushu, terima kasih untuk semalam. Aku tahu kamu meminta bantuan Gu Zixing. Tidak apa-apa. Coba kamu lihat dari sudut pandang lain. Gu Zixing jauh lebih muda dan sehat daripada Chen Duanzheng dan juga dia lebih kaya dan berkuasa darinya. Kalau harus memilih salah satu, bukankah dia yang harus dipilih? Aku yang sudah merepotkanmu. Justru aku yang merepotkanmu. Lin Muyao melampiaskan kemarahannya padamu. Dia jelas tahu bahwa Chen Duanzheng memiliki niat buruk padamu, tapi dia tetap memaksamu pergi. Dia tidak takut jika terjadi sesuatu, dia akan ikut terseret. Kalau terjadi masalah, lalu kenapa? Paling parah saya mengundurkan diri, dia kan putri tunggal perusahaan kimia maritim. Mana mungkin seperti kita yang harus kesana kemari demi sesuap nasi, masih takut tidak dapat pekerjaan. Aku pergi ke kantor dulu. Kamu mau apa ke kantor? Tenang saja, aku sudah punya rencana. Memang benar Mutiara itu anak orang kaya, tapi kadang yang bersepatu justru kalah oleh yang bertelanjang kaki. Percayalah, aku tidak akan melakukan hal-hal melanggar hukum, apalagi menyeret diri sendiri. Dadah. Raka, Ada apa? kamu tahu rencana Karin, kan? Kalau aku kasih tahu, apa untungnya bagiku? Sudahlah, hemat tenagamu untuk nanti malam. Sahabatmu itu sepertinya ingin menggait Yuhai. Apa yang kamu bilang? Dia? Jangan berpikir macam-macam, yang kumaksud dengan menggait murni hanya makna harfiah. Bukankah sebelumnya dia selalu ingin mencari Yuhai untuk kerjasama bisnis? Cuma itu saja. Habis manis sepah dibuang. Aku tidak melakukannya. Jika kerjasama dengan Yuhai berhasil, itu cukup untuk membiayai perusahaan mereka selama setahun. Temanmu akan menjadi pahlawan seluruh perusahaan. Tenang saja, aku akan membantunya. Kau membantuku seperti ini, apakah kau tidak takut Nona Lin cemburu? Aku dan dia tidak memiliki hubungan istimewa. Tapi dia bukan tunanganku. Sebelumnya, dia memaksakan pacarnya yang bermargamu untuk menikahinya, makanya dia menyeretku sebagai tameng. Sekarang Simu itu putus dengannya, dia hanya ingin mencari sandaran baru. Shoyu, sepanjang hidupku, hanya kepadamu aku menaruh hati. Aku tahu, kau baru saja dikhianati oleh Chao Junze, jadi kau kesulitan menerima perasaan baru. Tapi aku bisa menunggumu perlahan-lahan menerimaku. Tidak perlu buru-buru. Bagaimana situasimu? Aku baik-baik saja, anggap saja mencari pasangan sementara. Dia lebih baik daripada kebanyakan pria. Setidaknya penampilan dan bentuk tubuhnya bagus, tidak punya perut buncit, dan tidak botak. Sebenarnya kali ini Gu Zixing yang membantuku dari belakang, makanya aku bisa mendapatkan kontrak keluarga Jiang. Ini menunjukkan dia setidaknya peduli dan melindungimu. Pokoknya, jangan berharap ketulusan darinya, mencari yang lain juga boleh. Dia membantumu? Kau tenang saja, bahkan ketulusan Chao Junze saja tidak pernah aku harapkan, apalagi dia, itu hanya ketertarikan sesaat saja. Omong-omong, apakah Lin Muyao mengganggumu lagi? Aku sudah mendapatkan kontrak keluarga Jiang, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku untuk sementara waktu. Lalu bagaimana nanti? Dia kan atasan langsungmu, asal dia mau, dia punya banyak cara untuk menyulitkanmu. Bagaimana kalau begini, kamu pindah posisi dan bergabung dengan perusahaan kami? Dia ya, sepertinya tidak akan lama lagi di perusahaan kita. Aku dengar pihak grup tidak puas dengan direktur utama kami dan orang yang masuk karena koneksi. Seperti dia juga akan ikut terkena dampaknya. Kenapa? Takut gelap kalau tidak ada aku yang menemanimu tidur, ya? Beberapa hari ini ada urusan.
Jadi aku tidak ada di Haicheng. Kunci pintunya baik-baik sebelum tidur. Kondisi Tuan Besar saat ini pada dasarnya sudah stabil. Dokter bilang sebaiknya beliau beristirahat sebentar. Jangan sampai ada hal yang memicu emosinya lagi. Sebaiknya jangan bertemu dengan Tuan Muda kedua. Bagaimana dengan si Marga Wen? Belum datang. Zixing, kamu ada di sini juga? Saya ini anak tidak sah. Apa pentingnya saya ada atau tidak? Zixing, saya sudah mencarikan calon istri untukmu, putri dari grup Gao. Dia cantik dan memiliki tata krama yang baik. Saya ingin kalian mencoba menjalin hubungan. Tidak perlu. Lebih baik urus saja anakmu sendiri. Saya melakukan ini demi kebaikannya. Dia tidak menghargainya. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Saya tidak tahu. Berterima kasih? Bukankah Direktur Gu yang seperti itu? Demi kekayaan dan kemuliaan, dia meninggalkan istri dan anaknya, mengubah putra sulung yang lahir dari pernikahan sah menjadi anak haram. Sungguh ironis dan memalukan. Sekarang saya harus kembali ke kota Haicheng. Masalah yang ditimbulkan oleh anakmu, jangan berharap saya kembali untuk membereskannya. Dan lagi, jangan lagi mencarikan istri untuk saya. Saya sudah punya orang yang saya cintai. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Saya di kota Haicheng tidak ada urusan sama sekali dengan kalian. Saya juga tidak akan kembali, kecuali ada sesuatu yang mendesak. Sisanya, serahkan saja pada anak kesayangan kalian itu. Tidak bisa menyentuh Shen Jiai. Kalau begitu, Shuyu, aku ingin kau melakukan hal paling menjijikan di tempat yang paling kotor. Aku ingin lihat Gu Zixing, masihkah dia menginginkanmu yang sudah seperti bunga layu ini? Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu bonus 3 juta. Nona Lin, murah hati sekali. Kami pasti akan membereskan masalah ini dengan baik untuk Anda. Nona Lin, kami sudah menangkap orangnya. Sialan, diberi kemudahan malah menolak. Kalian mau melakukan apa? Shuyu! Shuyu! Halo? Sudah kembali kan? Malam ini kita pergi bersenang-senang? Tidak jadi. Akhir-akhir ini terlalu lelah. Pulang dan istirahat saja. Pulang dan istirahat? Pulang ke rumah yang mana? Kapan kau pernah mengeluh lelah saat aku mengajakmu? Baru beberapa hari tidak bertemu Shuyu, kau sudah tidak tahan ya? Halo, nomor yang Anda hubungi? Telepon tidak diangkat, orangnya juga tidak kelihatan. Sudah selarut ini. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Hei, Shuyu menghilang? Cepat cari tahu. Pastikan menemukan lokasinya. Baik. Tuan Gu, kami sudah melacak alamat IP Shuyu, ada di lapangan licin yang terbengkalai dan sudah lama tidak bergerak. Siapkan mobil. Shuyu, tunggu aku. Benar dugaanku, dasar wanita jahat ini, tubuhnya lumayan juga. Cukup enak dilihat. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Sekarang ini, pembelimu benar-benar ingin kau mati. Hei nona kecil, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Kesalahan apa terhadap wanita itu? Hah? Wah, apa kau membunuh seluruh keluarganya, ya? Tolong. Berani melawan, aku akan memberimu pelajaran. Shuyu. Aku pasti akan menemukanmu. Aku ingin kau selamat dan baik-baik saja. Berapa banyak uang yang diberikan pembeli padamu? Begini, aku akan memberimu 2 kali lipat. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Jangan membodohiku. Kau hanyalah pekerja kantoran biasa. Mana mungkin kau punya aset sebanyak itu? Hari ini adalah hari kematian. Kau hanyalah pekerja kantoran biasa. Mana mungkin kau punya aset sebanyak itu? Shuyu. Jangan. Tunggu.
Aku masih punya satu kartu di tas, ada 260 juta rupiah di kartu itu. Kata sandinya adalah 6 angka 6. Cukupkan untuk memberiku makanan yang mengenyangkan? Lalu kau mau makan apa? Terserah. Akan kuberikan engkau beberapa potong buah, Itu tidak akan mengenyangkan, tahu. mie instan. Bukan? Kalian pria dewasa, kenapa begitu perhitungan? Lalu kau mau makan apa? Terserah. Dasar wanita, kau sudah diambang kematian masih melawan juga. Akan kuberitahu, hari ini aku akan memperkosamu dulu, lalu membunuhmu. Hentikan. Hentikan. Hei, nak, mau jadi pahlawan kesiangan? Kamu dari kelompok mana? Aku tidak peduli. Siapa yang mempekerjakan kalian? Konsekuensinya tidak akan bisa kalian, dan orang di balik ini tanggung. Serahkan dia padaku. Aku tidak peduli, aku sudah menerima pekerjaan ini, jadi aku harus menyelesaikannya. Ini adalah wilayahku. Meskipun kalian membawa banyak orang, aku tidak takut. Hei, jangan macam-macam. Senjata ini bisa meletus. Pergi. Semuanya baik-baik saja. Semua sudah berlalu. Aku akan mengantarmu pulang. Mereka memberiku obat. Suyu, Suyu. Apa yang kau lakukan? Apa kau ini seperti anjing? Aku sangat kepanasan. Sangat panas. Aku sangat panas. Sangat panas. Sadarlah. Kenapa kamu menghindar? Sepertinya aku harus mencari cara agar kamu sadar. Kita mandi bersama. Suyu, jangan main-main. SC. Sudah sadar? Maafkan aku. Semalam aku kurang sadar, jadi aku. Itu memang tidak sadar sama sekali. Memang benar, ini murni kesalahanku. Aku bisa menggantinya untukmu. Menurutmu, aku perlu ganti rugi apa darimu, ya? Biar aku saja yang melakukannya. Biar aku bantu. Biar aku yang urus masalah ini. Kau istirahat saja di rumah dan pulihkan lukamu. Aku sudah meminta izin cuti kepada atasanmu. Aku harus pergi ke kantor. Kau sendirian di rumah, tidak apa-apa? Tidak memberiku ciuman perpisahan? Aku pergi, akan kembali agak malam.
Mengapa? Perasaan merinding, seolah-olah bulu kuduk berdiri, terus saja menghantuiku. Lin Muyan, setelah berkutat di masyarakat selama beberapa tahun ini, kau semakin buas. Gayamu yang sok begini benar-benar membuatku muak. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kita berdua sama-sama orang yang waras. Sudah saatnya begini? Tidak perlu lagi bertele-tele, kan? Berapa banyak ganti rugi yang dia inginkan, aku bersedia memberikannya. Kau menyentuh milikku dan ingin menggantinya dengan uang? Kau pikir aku kekurangan uang? Lalu, apa yang kau inginkan sekarang? Seberapa parah lukanya, kau harus mengembalikannya 2 kali lipat padaku. Sudah kukatakan, aku bersedia membayar ganti rugi. Kita hidup di negara hukum, jangan keterlaluan. Saat kau melakukan semua itu, kenapa kau tidak ingat kalau ini negara hukum? Kau tidak bisa menyentuhku, Ibu Wen sudah mengatakannya. Kau pikir kau sangat pintar atau kau pikir aku? Gu Zixing bodoh, kau mendekati keluarga Wen, kau pikir masalahmu akan selesai begitu saja ya? Kau tidak peduli dengan hubungan masa lalu kita, sedikit pun kau ingin menghancurkan keluarga Lin hanya untuk membelanya. Apa salahnya aku membela wanitaku sendiri? Juga, perasaanku padamu hanya jijik, jangan terlalu percaya diri. Kau melukai pacarku, kau menyerahkan diri, atau aku panggil polisi? Gu Zixing, apa kau sadar? Jika kau melakukan ini sekarang, kau akan benar-benar berkonflik dengan paman besarku? Apa hebatnya keluargamu? Sampai aku harus peduli? Dilihat dari reaksimu, kau memilih pilihan kedua. Bawa dia. Nona Lin dicurigai melakukan pengadaan pembunuh bayaran yang disengaja. Serahkan dia ke kantor polisi. Baik. Gu Zixing, kau bajingan kejam. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Pergi ke penjara dan renungkan baik-baik. Shuyu, buka pintunya untukku. Kenapa kau ganti kata sandinya lagi? Kenapa kamu mengganti kata sandinya lagi? Aku takut sendirian di rumah, jadi aku... Masalah Lin Muyao sudah selesai. Aku tahu, Jiayi sudah memberitahuku. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih padamu. Dulu kamu bersikap sopan juga pada Cao Junze. Hah? Shuyu, apa kamu pikir antara pasangan kekasih atau suami istri harus selalu bersikap sopan dan menghormati satu sama lain, baru itu normal? Tapi, kita bukan suami istri, bukan juga pasangan kekasih, paling-paling hanya mitra tetap. Hei, Di jam segini, aku tidak mengganggu kehidupan bahagiamu kan? menurutmu? Kemajuan yang sangat cepat ya. Ngomong-ngomong, kau memasukkan Lin Muyao ke penjara. Sejujurnya, aku harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak menjebak Shen Jiayi dan membuat Xu Ye tidak punya pilihan lain, aku tidak akan secepat ini mendapatkan gadis itu. Berubah jadi orang yang lebih baiklah. Jika Lin Muyao tahu setelah berusaha keras, dia malah menjadi mak comblang untuk kalian, dia pasti akan pingsan karena marah di dalam penjara. Sudahlah, aku tutup. Kenapa tanganmu sedingin ini? Jangan bergerak. Kau ini karena energi yinmu terlalu kuat dan kondisi tubuhmu lemah dan dingin. Aku akan menyalurkan sedikit energi yang untukmu. Lihat, sudah lebih hangat kan? Aku punya cara yang lebih cepat. Kurang ajar. Ternyata sudah tidur secepat ini. Padahal aku belum ngantuk. Pelankan suaramu, dia masih tidur di rumahku. Asatista. Coba kasih tahu aku, apa dia tidak bisa? Tunggu dulu. Aku ingat kamu pernah bilang padaku, bukannya dia jago. Waktu kalian pertama kali. Shen Jiayi, jangan bicara hal-hal cabul di mana saja. Shushu, apa kamu bohong padaku waktu itu? Atau jangan-jangan dia terlalu memanjakan diri akhir-akhir ini, makanya dia jadi tidak bisa? Bukan keduanya. Sekali lagi kamu bicara, aku tidak akan membiarkanmu tinggal.
Aku tidak akan bertanya lebih jauh, makasih tahu aku, dia bisa atau tidak. Shen Jiai, Kalian sedang membicarakan kondisi fisikku. Aku tidak bisa. tidak kok. Kalau begitu, berarti aku masih bisa dong. Lumayan, tapi kurang memuaskan. Kalau begitu, coba katakan, adakah bagian yang ingin kamu tingkatkan atau perbaiki? Aku, Jika ada yang tidak puas, katakan langsung padaku. Apa gunanya membahasnya dengan sahabatmu di belakangku? Dia juga tidak punya fungsi seperti ini. Kalau begitu, mari kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Kamu punya pacar baru? bisa dibilang begitu. Shoyu, masalah antara Chao Junze dan Yuxin, mereka yang salah? Aku sebagai ayah lalai. Mereka sekarang bisa dibilang menanggung akibatnya sendiri. Keluarga Chao, untuk mencegah Chao Junze masuk penjara, mereka setuju menikahi Yuxin. Aku tidak mungkin membunuh mereka berdua. Katakan saja langsung apa yang ingin ayah sampaikan. Adikmu, Yuxin menikah, pihak keluarga suaminya memberikan mahar yang tidak banyak. Jangan-jangan ayah ingin aku memberikan uang untuknya kan? Di matamu aku seburuk itu? Aku tidak akan membiarkanmu mengambil uangnya. Tapi untuk Yuxin, aku memang harus memberinya lebih banyak. Aku berencana menjual rumah yang sekarang dan menukarnya dengan yang lebih kecil. Dengan begitu, sisa utang KPR tidak perlu dibayar dan aku akan punya uang lebih di tangan. Ayah tidak perlu mengatakan semua ini kepadaku. Aku tidak pernah berniat mewarisi apapun darimu. Dan juga ibuku, saat rumah pernikahan ibuku kau jual, kau juga tidak memberitahuku. Sekarang mengatakan semua ini, tidakkah terasa konyol? Bukan hanya itu. Aku awalnya mengira yang akan menikah tahun ini adalah kamu. Ternyata, intinya, hadiah pernikahan yang kusiapkan untukmu sepertinya belum akan terpakai dalam waktu dekat. Aku akan memberikannya kepada Yuxin dulu, ya. Bagianmu akan kuganti nanti. Ayah tidak mungkin berpikir akan memberikan bagian yang ditinggalkan kakek dan nenek untukku kepada Guan Yuxin, kan? Baik, pergilah ke makam mereka dan bakar kertas sembahyang. Kalau kakek dan nenekku setuju, aku tidak keberatan. Apakah rumah sakit jiwa bisa beli kartu tahunan? Ada apa? Kenapa tiba-tiba menanyakan rumah sakit jiwa? Tidak ada apa-apa, hanya ingin mengirim ayahku ke sana. Halo Tuan Gu, Anda? Sudah, jangan pura-pura lagi. Turunlah. Kenapa Anda datang? Khawatir denganmu. Jadi, apakah rumah sakit jiwa punya keanggotaan tahunan? Kamu serius? Benar-benar ingin mengirimnya ke sana? Tapi ayahmu yang satu ini memang bodoh dan egois. Sangat munafik. Wajar jika kamu ingin mengirimnya ke sana. Yang bisa memberiku kehangatan saat aku sedang sedih. Hanya Shen Jiai. Anda yang kedua. Sudah aku ambilkan kembali untukmu. Simpan baik-baik. Ini uang warisan dari kakek dan nenekku. Jangan-jangan kau menggunakan uangmu sendiri untuk menyenangkan hatiku? Apa aku orang yang suka melakukan bisnis merugi? Sudah ada yang tersedia. Kenapa tidak aku gunakan? Aku harus mengeluarkan uangku sendiri? Ini bukan hanya masalah 200 juta rupiah. Ini adalah kasih sayang dan perhatian kakek dan nenekku yang mereka berikan padaku. Bagaimana kau bisa mengambilnya kembali? Mau tahu? Cium aku dulu. Baru aku beritahu.
Tidak ada apa-apa, hanya saja tadi malam aku memanggil ayahmu itu. Bersama dengan beberapa atasannya di kantor, kami hanya makan malam bersama. Hanya semudah itu? Semudah itu? Tuan Gu, jamuan memang sengaja diatur untuk saya kan? Tidak bisa disebut perjamuan Hongmen, tapi memang diatur khusus untuk Anda. Duduk. Saat kakek dan nenek Shuyu meninggal, mereka meninggalkan warisan untuknya sebagai mas kawin. Dia menyuruh Anda datang meminta uang dari saya? Tuan Gu, ini masalah rumah tangga saya. Memang benar ini masalah rumah tangga, tapi aku juga bukan orang luar, kan? Shuyu adalah pacarku. Kedepannya kami akan menikah. Dia akan menggunakan mas kawin ini untuk membangun keluarga bersamaku. Anakku sudah sukses sekarang. Kenapa tidak pulang saja untuk membicarakannya? Malah mencari pria untuk mendukungmu, untuk mengancam ayahmu sendiri. Anda tidak perlu melampiaskan kemarahan Anda pada Shuyu. Memang dia adalah putri Anda. Tetapi, seorang putri akan berbakti jika ayahnya penuh kasih. Siapapun yang membuatnya tidak bahagia, berarti dia membuat saya tidak senang. Saya ini orangnya tidak punya sopan santun dan etika. Siapapun yang membuat saya tidak senang, maka jangan harap dia bisa tenang. Gu Zixing. Terima kasih. Kau tampaknya sangat mudah terharu karena hal sepele seperti ini. Itu karena sebelumnya jarang yang memberimu sandaran dan perlindungan. Saya, Gu Zixing, tahun ini berusia 30 tahun. Seluruh kekayaan saya akan menjadi milikmu di masa depan. Saya sungguh-sungguh menyukaimu. Saya juga bukan anak haram. Ibu saya dinikahi ayah saya secara sah, tetapi ayah meninggalkan kami demi mengejar status sosial. Namun, saya mengembangkan bisnis di Haicheng. Masalah-masalah buruk ini tidak akan menyeretmu. Saya pasti akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Maukah kau menjadi pacar saya? Saya seorang penakut. Saya cenderung pasif dalam hal percintaan, dan saya tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Anda tidak akan merendahkan saya, kan? Bukankah itu bagus? Kita berdua tidak sempurna. Menjadi pasangan berarti kita cocok. Dunia ini penuh kesibukan, mana ada yang sempurna. Tapi selama momen ini membahagiakan, itu sudah abadi. Pelan-pelan saja. Belum sampai juga. Ini adalah rumah baru kita. Bagaimana? Kamu suka? Bagaimana kamu tahu kalau aku suka gaya dekorasi seperti ini? Aku suamimu. Tentu saja aku harus tahu segalanya tentangmu. Ini kamu yang beli? Ya, ada apa? Tidak ada. Hanya saja rasanya Tuan Gu harus repot pergi ke supermarket untuk membeli barang remeh ini. Sungguh lucu. Ini bukan barang remeh. Ini adalah masa depan kita. Cuaca hari ini terlalu kering, bibirku sampai pecah-pecah. Bibirmu juga agak kering ya? Benarkah? Kalau begitu, aku akan mengoleskan lip balm juga. Biar ku bantu. Bagaimana kalau kita lihat kamar tidur baru kita? Ayo. Sayang, aku ingin punya anak. Aduh, berhenti, berhenti, berhenti. Sayang, aku datang, aku. Aku yang lakukan, biar aku saja. Kau duduklah. Ayo. Pelan-pelan saja. Aduh. Lihatlah,
Kau panik sekali. Dokter sudah bilang, bagi ibu hamil, banyak bergerak itu baik untuk janin. Itu tidak boleh. Kau sedang mengandung bayi kita sekarang. Kau adalah prioritas utama yang harus dilindungi. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah akan kulakukan. Aku akan ambilkan kau segelas air. Ya. Sayang, Mama kasih tahu ya, sekarang kau punya ayah yang sangat mencintaimu. Nanti kau pasti akan menjadi anak paling bahagia di dunia, mengerti? Ini airnya. Nih. Sayang, setelah kau lahir ke dunia ini, kau harus bersamaku. Mencintai Mama dengan baik. Mengerti? Aku akan memijat kakimu. Boleh? Pak Gu, formulir yang baru saja saya kirim adalah proyek perusahaan kita selama 3 bulan terakhir. Halo, kamu sedang apa? Suamiku sedang rapat. Nanti saja aku telepon kamu. Ya. Aku tidak salah lihat, kan? Pak Gu benar-benar tersenyum. Iya, tadi dia masih cemberut. Kenapa Pak Gu tiba-tiba tersenyum? Kalian tidak dengar? Istriku baru saja memanggilku suaminya. Hei, ada apa? Rapat selesai. Ada apa? Pinggangmu sakit? Biar aku pijat. Tidak, hanya lapar. Baiklah, aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Aku tidak ingin makan mie. Aku ingin makan tahu busuk. Sejak kapan kamu suka ini? Aku tidak tahu. Mungkin bayinya yang ingin makan. Baiklah. Kalau begitu aku akan membelikannya untukmu. Zixing. Kamu sangat baik padaku. Sudah seharusnya begitu. Siapa suruh kamu jadi istriku? Aku pergi dulu. Ayah, Ibu, aku menggambar foto keluarga. Kalian lihat ini. Sini, biar ibu lihat. Tian-tian kami menggambar dengan sangat bagus. Tian-tian, kasih tahu ayah dan ibu. Siapa saja yang kamu gambar ini? Ini aku. Oke, biar ibu tebak ya. 2 orang yang memegang tangan Tian-tian ini, apakah ayah dan ibu? Bukan. Ini aku. Ini istriku. Ini anak kami. Nanti aku juga akan punya keluarga kecil sendiri dan akan mencintai istriku seperti ayah. Anak ini mirip kamu ya, bucin. Ikuti apa yang Mama ucapkan. Udara dingin membekukan. Salju menutupi langit dan bumi. Mama, aku mau makan es krim. Mama kasih contoh ya. Mama, aku mau makan kastanye. Lihat, ini apa? Angsa. Mama, apa angsa bisa dimakan? Sudah, jangan bicara lagi. Ucapanmu membuatku lapar. Cari papa, suruh dia masak untukmu. Papa, bolehkah aku makan permen? Tidak boleh. Lalu Papa, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Tidak tahu. Apakah kamu masih akan mengganggu mamamu? Tidak akan lagi. Mamamu yang membimbing pekerjaan rumahmu, kamu harus patuh. Bicaramu ngelantur ke sana kemari. Masih ingin makan daging angsa. Aku akan memelihara kodok. Masih tertawa. Kamu masih tertawa. Masih tertawa. Gu Zixing, malam ini cahaya rembulan terang, aku akan mencintaimu seumur hidup.